Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Wah, senang sekali karena pagi hari ini kita bisa bertemu ya di tempat ini. Kemarin kita sudah janjian ya teman-teman by group chat bahwa teman-teman di sini akan melakukan coaching bersama saya di kelompok tepatnya ya. Sebenarnya saya belum mengenal teman-teman satu-satu. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dirinya mungkin dari Mbak Isfa. Perkenalkan, nama saya Eza Farina. Saya dari Eza. Saya teman-teman kenal. Nama aku Fatima, panggilannya Iman. Kamu berapa bilangnya Sama lagi. Nah, izin konfirmasi ya. Ini Mbak Eza, ini Mbak Devi, ini Mbak Rima, dan juga Mbak Fafi. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri juga bahwa nama saya adalah Cynthia. Jadi teman-teman bisa manggil saya Kak atau Mbak Cynthia atau terserah senyamannya teman-teman semuanya saja. Ya. Oke. Pada pagi hari ini kita kan akan melakukan sesi konseling kelompok ya teman-teman ya. Saya mau kasih tahu sesuatu bahwa teman-teman di sini di sesi konseling pagi hari ini teman-teman bisa menceritakan semuanya yang mungkin sedang mengganjal di dalam hati atau ingin bercerita banyak hal tapi takut tidak perlu takut karena saya di sini sebagai konselor akan menjaga kode etik dan sangat menjaga rahasia. Saya sangat menghargai kode etik tersebut seperti itu. Dan juga teman-teman jika ada temannya yang lain ingin bercerita, harap juga bisa menjaga rahasia di dalam konseling kelompok ini seperti itu. Dan juga saya ingin menetapkan durasi waktu untuk sesi konseling ini adalah sekitar 50 menit. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Teman-teman setuju ya. Lalu uh, apakah teman-teman pada pagi hari ini merasa bahwa masalah yang ada atau mungkin hal yang dihadapi sekarang cukup berat sampai harus konseling pada pagi hari ini? Iya. Mungkin kita bisa teman-teman bisa ceritakan secara singkat apa yang mungkin sedang menjadi bermanfaat atau yang mungkin yang mengganjal dalam hati. Mungkin dari Mbak Wati. Saya saya itu seumpama ada tugas itu saya lebih memilih untuk mengerjakan di akhir waktu. Padahal di semester awal tuh saya nggak gitu, kayak semester awal tuh saya covid buat kayak mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Tapi semakin kesini saya kayak semakin tertidur. Seperti itu. Selanjutnya Mbak Irma. Kalau saya itu sama bukan suka menunda-nunda tugas gitu, tapi karena saya itu kayak terlalu banyak hal yang saya mau gitu, jadi kayak saya bingung mau mengerjakan yang mana dulu, tapi akhirnya malah nggak kekerjaan semua, jadi kayak tertunda semua gitu. Lalu Mbak Devi. Kurang lebih sama sih, jadi sering menunda-nunda. Efeknya tuh saya jadi keteteran dulu di akhir karena biasanya misalkan yang berapa jam gitu yang buat saya keteteran, terus saya kan agak perfeksionis jadi tuh stres gitu kalau yang saya kerjain buru-buru terus agak kurang sempurna gitu. Kalau saya sih kayak bisa ngomong di depan umum gitu, kayak kurang percaya diri untuk ngomong di depan umum itu belitut-belitut gitu bro. Nah teman-teman, di sini kita tahu ya bahwa mungkin masalah yang kalian hadapi saat ini atau mungkin hal-hal yang mengganjal atau mengganggu aktivitas sehari-hari kalian ini cukup berbeda dari dari Mbak Wafi, Mbak Ima dan juga Mbak Devi mungkin adalah suka menunda tugas, sedangkan Mbak Eza adalah dia kurang percaya diri untuk berbicara di depan. Nah, pagi hari ini mari kita sepakati masalah apa yang akan kita bahas. Teman-teman bisa berdiskusi mau kita bahas yang mana yang mungkin paling urgent atau mungkin yang paling penting untuk dibahas terlebih dahulu.
Seperti itu. Baik, Mbak Ima apakah setuju untuk kita bahas? Setuju, Mbak. Setuju, soalnya saya juga pernah mengalami. Karena semua setuju, kita akan bahas masalahnya Mbak Ima ya. Jadi saya mau menekankan terlebih dahulu bahwa bukan berarti ketika saya membahas masalahnya Mbak Ima, bukan berarti masalah teman-teman semuanya tidak penting, tapi kita ambil yang paling urgent dulu. Dan mungkin Mbak Eza yang mungkin sekarang belum relate bisa kita bahas di sesi selanjutnya ya. Baik, Mbak Ima, saya ingin bertanya, apa sih yang dirasakan Mbak Ima ketika menunda-nunda tugas itu? Kalau yang saya rasakan ya Kak, itu saya itu terlalu banyak pikiran gitu loh, kayak saya nggak tenang gitu, apalagi kayak mau istirahat, mau tidur gitu, itu kayak nggak tenang, kayak saya itu kepikiran sama tugas-tugas saya dan hal lain juga yang saya mau gitu. Teman-teman ada yang pernah merasa juga seperti itu? Ya, mau tidur aja kayak kuliah dan tugas yang belum dikerjain. Sampai mepet baca, iya. Lalu kalau misalkan suka menunda-nunda tugas tersebut, apakah membuat tugas tersebut terhambat seperti terlambat ataupun bahkan tidak mengumpulkan? Saya pernah sih satu tugas itu saya lupa mengumpulkan, terus diingat sama teman saya. Itu karena waktu saya itu ada di satu minggu itu benar-benar kayak stres banget dan kayak semua tugas itu nggak saya catat sampai saya ada yang lupa gitu. Terus karena itu sebelumnya saya tunda-tunda. Nah, saya tundanya itu karena saya itu juga mikirin hal lain gitu loh Kak. Mbak Ima banyak tugas dan juga pekerjaan di luar kuliahnya sehingga tugas-tugas kuliah ini terbengkalai. Nah, mungkin teman-teman ada yang relate di sini seperti Mbak Ima juga memiliki kegiatan di luar perkuliahan sehingga tugas-tugas kuliah terbengkalai mungkin. Ya, saya lebih kayak ada waktu tuh tapi saya buat yang lain, buat kegiatan kayak kita baca buku yang bukan pelajaran gitu, terus mungkin nonton drama Korea kayak gitu sih, bukan kegiatan buat saya. Kalau saya sih Kak sering itu sih Kak mau TikTok terus sampai lupa sama tugas hanya terlambat lagi. Kalau Mbak Novi Sama terus kegiatan yang nggak prioritas tapi kita sudah melibatkan tugas. seperti apa itu kegiatan yang menjadi prioritas teman-teman? Kayak kegiatan lain kayak ya scroll TikTok atau enggak ya main aja, padahal ada tugas yang lebih mendesak deadline-nya gitu loh. Padahal kan main atau scroll TikTok bisa dilakukan setelah tugas. Lalu saya ingin tanya lagi sama Mbak Ima, apa sih sejauh ini usaha yang sudah dilakukan Mbak Ima untuk menanggulangi penunda-nundaan tugas yang sudah Mbak Ima rasakan selama ini? Kalau selama ini ya kan saya sempat bingung kan Kak. Sebenarnya prioritas saya itu apa. Nah terus saya itu kayak pernah tanya sama Gemini, kayak saya suruh bantu peta-petain hal-hal yang saya mau gitu. Terus saya udah coba kan kayak bagi waktu gitu setiap harinya buat yang kuliah, buat sama belajar hal lain itu udah saya bagi, tapi kayak tetap nggak ngaruh gitu loh ke saya, kan saya itu masih susah gitu. Nah akhirnya saya itu akhir-akhir ini itu pakai itu dulu gitu, kayak apa aja hal yang harus saya lakuin dan saya prioritaskan dulu itu apa. Tapi kadang saya itu masih bingung gitu loh, karena sama jurusan saya yang sekarang juga saya kan nggak menjadi guru, terus di jurusan saya ini tuh lebih ke bidang guru gitulah, tapi saya itu kan nggak terlalu nggak mau kan, jadi saya itu kayak nyari hal lain juga yang bisa mensupport karir saya di kedepannya gitu. Tapi setelah saya lalui itu cukup susah juga karena kuliah kan harus tetap dikerjain tugasnya, nilainya juga kan harus tetap stabil gitu.
terus banyak-banyak tugas juga yang harus dikerjain. Tapi saya juga masih bingung gitu loh Kak, kayak saya itu harus apa gitu. Kalau teman-teman semuanya mendengar ceritanya Mbak Ima, tadi kan Mbak Ima sempat mention tentang membuat to-do list atau juga memetakan kegiatan-kegiatan supaya bisa melihat apa sih yang urgent untuk dilakukan terlebih dahulu. Teman-teman pernah nggak sih melakukan usaha seperti itu atau mungkin usaha yang lain yang mungkin teman-teman bisa berhasil untuk melakukan itu? Sama juga ya Bu, kayak membuat, saya pernah lihat di podcastnya Maudy Ayunda kalau nggak salah, kayak ada tabel isinya kayak mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Jadi itu kayak isi kegiatan-kegiatan yang mendesak, penting, mendesak, nggak penting, tidak mendesak, tidak penting gitu. Terus Sejauh ini Mbak Lufi sudah pernah melakukan dan efektif? efektif belum. Mana untuk teman-teman yang lain? Saya pernah nyoba yang tulis sih, tapi itu tuh bertahan di saya tuh cuma seminggu awal, terus sisanya tuh balik lagi ke yang lama. Saya mungkin sama seperti Mbak Devi cuma bertahan di awal saja. Bangun konsistensinya tuh yang susah, kayak awalnya udah oke tapi beriringnya waktu tuh kayak nggak terlalu beri lagi, jadi balik. Mbak Ima mendengar cerita teman-teman Mbak Ima seperti Mbak Devi yang melakukan to-do list, kemudian dan juga Mbak Iza juga yang melakukan to-do list, kemudian Mbak Wafi yang memetakan seperti yang pada podcastnya Mbak Maudy Ayunda. Kira-kira dari tanggapan teman-teman ini, apakah Mbak Ima sudah ada pandangan ke depannya akan melakukan apa? Kalau yang to-do list kan saya udah coba. Mungkin saya mau tanya aja sih sama Mbak Wafi, gimana sih Mbak kayak detailnya itu, soalnya kayaknya menarik gitu loh, siapa tahu juga kan saya belum pernah coba, tahu lebih detailnya ya. Jadi kayak tabel gitu kan, tabel bisa tunjuk-tunjuk kan, Bisa ini. kayak tabel gini. Jadi itu tuh bisa jadi nanti dicari kegiatan yang penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Ya mungkin dari gambaran yang sudah dibuat sama Mbak Orti, teman-teman bisa melihat. Mau tanya boleh Mbak Ovi, itu dikasih waktu nggak? Yang misalnya tanggal berapa? Enggak, itu tanggal berapa? Kan takutnya kayak itu malah lewat gitu ya. Saya nggak pakai waktu sih, cuma kalau diisi di mendesak dan penting itu harus paling didahulukan. Teman-teman sudah memahaminya? Iya, sudah. Nah, ini mungkin yang dilakukan sama Mbak Putri. Nah, oh ya, tadi harusnya sebelum konseling ini dimulai, sebenarnya saya ingin menanyakan tujuan dan harapannya Mbak Ima atas konseling kali ini. Karena ini saya lupa menanyakan, jadi saya akan menanyakan sekarang. Tujuan saya itu kedepannya pengen lebih terstruktur gitu, terus pengen lebih, tentu aja pengen nggak tunda-tunda tugas lagi, karena kan saya itu terlalu banyak bikin banyak hal gitu yang saya mau, jadi kayak pengen fokus sama tujuan saya itu sekarang. Berarti Mbak Ima ingin tidak menunda tugas dan juga ingin terstruktur seperti itu. Ya, kedua itu ya. Kita lanjutkan sesi konseling kali ini ya. Nah, sudah mendengar gambaran dan juga tanggapan dari Mbak Wafi tadi. Kira-kira Mbak Ima sudah memikirkan nggak apa prioritas yang utama dari banyaknya kegiatan seperti kegiatan di luar kampus dan juga mungkin perkuliahan. Itu kira-kira apa sih yang paling penting dan juga menjadi prioritasnya Mbak Ima? Kayak setelah saya pikir-pikir tadi ya, terus sudah mendengar dari teman-teman juga,
saya itu sadar kalau misalnya emang prioritas pertama saya itu kuliah, karena kan ya gimana pun saya sekarang udah terlanjur kuliah gitu di jurusan ini, jadi ya saya tetap bakalan nyelesain ini sampai selesai, terus saya bakal prioritasin juga, tapi mungkin kedepannya biar saya bisa tetap menjalani hal lain yang saya mau tadi itu, saya mungkin bakal kayak gak nunda-nunda tugas juga kayak yang dikasih tahu sama Mbak Wakti tadi, kayak kata-kata itu, tabel itu. Terus saya tetap ngelakuin yang lain, tapi emang benar kayak gitu sih, kayak ada yang tidak mendesak tapi penting kayak gitu. Nah, saya kan sudah menanyakan tentang prioritasnya Pak Ima. Nah, saya ingin dengar nih prioritas dari teman-teman semuanya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Devi. Prioritasnya itu apa sih? Cara saat ini kan tahu ya prioritas yang utama tuh jelas kuliah, karena emang itu tugas saya. Tapi kadang masih ada hal-hal yang mendistraksi gitu loh. Mungkin kayaknya saya mau mengurangi distraksi dari handphone juga. Kalau mau belajar, kalau ada itu udah fokus gitu. Kira-kira apa sih yang paling banyak mendistraksi atau mungkin apa sih aplikasi yang paling banyak mendistraksi Mbak Devi selama ini? Kebanyakan sih kayak aplikasi nonton kayak nonton drakor gitu sama YouTube sih. Soalnya kan saya sering suka dengerin podcast, jadi saya sambil ngapain itu dengerin podcast kebanyakan gitu. Tapi kalau saya belajar sama dengerin podcast itu kadang kan nggak bisa sinkron ya. Jadi itu sih yang suka buang waktu. Kalau Mbak Devi, Ini sebenarnya mau tanya, ini tentang Mbak Ima atau tentang yang saya lakukan? tentang prioritas kamu untuk kan banyak nih perkuliahan dan juga kegiatan di luar perkuliahan yang mungkin mendistraksi kamu seperti Mbak Devi ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin cukup mengganggu untuk kamu bisa menunda-nunda tugas itu. Nah, prioritas kamu sebenarnya itu apa sih? Sebenarnya sama ya seperti teman-teman yang lain tuh, yang paling penting kan kuliah ya. Mungkin nantinya saya lebih memprioritaskan tentang tugas-tugas kuliah yang selama ini kayak aku lagi merasa kayak malas, sering menunda-nunda tugas juga. Terus saya juga kan akhir-akhir ini ikut kayak beberapa organisasi, mungkin saya akan lebih fokus ke kuliah juga. Organisasi apa, Pak? Kebetulan itu organisasi dari daerah saya. Kalau dari Mbak Devi sendiri, apa sih prioritas Mbak Devi selama ini? Prioritas sama ya sama dengan mahasiswa, jadi prioritas untuk kuliah ya mengerjakan tugas, tapi karena terdistract sama dan juga handphone, terutama sosial media, jadi sosial media, apalagi kalau lupa nggak di silent itu kayak tiap ada itu rasanya kayak lihat pengen langsung balas. Nah, mendengar cerita teman-teman tadi bahwa teman-teman ini ternyata memang memprioritaskan perkuliahan atau tugas-tugas kuliah, tapi ada plusnya terkadang di mana teman-teman ini suka menunda tugas. Nah, yang menyebabkan penundaan tugas itu ternyata adalah distraksi dan juga mungkin ketidakfokusan pada satu mata kuliah atau pembelajaran di kuliah, sehingga karena banyaknya mungkin kegiatan internship atau kegiatan di luar perkuliahan seperti Mbak Ima dan juga mungkin notif-notif yang seperti aplikasi-aplikasi yang tidak bisa pastinya tidak bisa untuk ditolak seperti itu, dan juga Mbak Eza juga yang sama seperti Mbak Devi. Nah, melihat dan juga mendengar bahwa penundaan tugas tersebut sudah ada asal usulnya karena distraksi dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin belum tahu nih prioritasnya apa, sehingga masih banyak kececeran dan juga terbengkalai. Nah, teman-teman dari sini apakah sudah ada pandangan ke depannya akan melakukan apa supaya untuk tidak menunda-nunda tugas ini? Mungkin dari Mbak Iman. Saya ya mungkin tadi kan saya dengerin dari Mbak Devi, kalau Mbak Devi sama Mbak Wakti juga sama kan mirip-mirip kalau ke distract sama HP, sama kalau misalnya Mbak Devi tadi ngomong tugas sama dengerin podcast kayak gitu kan, sama juga kayak Mbak Wakti kayak distract notifikasi gitu. Nah sebenarnya saya sebelumnya juga kayak gitu,
kayak setiap nugas itu sambil dengerin apa podcast atau enggak lagu sih biasanya. Terus kalau masak juga saya biasanya dengerin podcast atau lagu juga, bahkan kayak mandi itu juga dengerin lagu ya itu kan. Tapi itu setelah saya dulu itu kayak saya paham jadi kayak semakin saya melakukan sesuatu sama dengerin musik atau dengerin YouTube gitu kayak yang saya lakukan itu semakin lama gitu loh selesainya. Jadi saya itu coba ya mungkin teman-teman nanti bisa coba itu kalau misalnya emang kita lagi ngerjain tugas itu nggak usah sambil dengerin apa-apa, mending kayak fokus aja sama tugasnya. Tapi ini juga tergantung sih sama kalian, karena kan kalau misalnya kita sambil dengerin podcast misalnya itu kan kayak kita jadi kepikiran sama podcastnya itu kayak gak bisa fokus sama tugasnya atau fokus sama lagunya yang kita dengerin itu tadi. Terus kayak apalagi kalau misalnya YouTube-nya saya kan nggak premium terus ada iklannya kan. Nah itu kan jadi kayak kita itu bingung matiin itunya kan, matiin iklannya itu. Jadi kan kayak udah ke distract nih pertama dengerin podcast tadi itu terus makin ke distract lagi sama iklannya, jadi kayak fokusnya kita itu jadi terlalu banyak terbagi gitu. Terus sama kalau misalnya masak emang paling enak sih sama dengerin lagu gitu kan. Tapi itu kayak masak nih kita terus ada iklannya yang panjang lagi 1 menit gitu ya. Nah itu kan jadi kayak misalnya kita apa gitu kan harus pegang HP dulu terus nanti cuci tangan lagi gitu atau kayak kita harus pergi-pergi dulu gitu matiin iklannya. Jadi mungkin saranku kayak misalnya kita lagi nugas terus masak atau makan mandi itu kayak fokus aja sama itu, nggak usah sama dengan sesuatu. Kalau misalnya salvo sama notifikasi juga, kalau misalnya kita lagi ngerjain yang penting banget nih tugasnya penting banget, mending notifikasinya itu dimatiin atau aktifin fitur do not disturb itu, tapi kayak dibatasin aja sampai tugasnya selesai. Tapi ya kalau misalnya kita lagi belajar ya kan ada tugas kayak nggak ada musiknya tuh kayak bosen banget gitu ya. Kayak banget kayak kok saya sendiri gitu kalau nggak ada suara orang. Tapi benar Mbak Ina sih, tapi itu membuat kita kayak jadi nggak fokus ke itu tugasnya, lebih ke fokus nyanyi sih kayak Mungkin ya kan emang ada kayak orang-orang yang kayak kalian itu kan lebih enak tugas itu sama dengerin musik kan kayak biar lebih semangat gitu kan. Nah saranku itu kalau misalnya kalian emang harus dengerin musik itu mending dengerin musik yang nggak kalian tahu biar kalian tuh nggak ikut nyanyi. Misalnya lagu bahasa Inggris tapi yang kalian nggak tahu liriknya siapa random itu tapi yang masih enak didengar itu sih. dari penjelasan Mbak Ima dan juga ceritanya Mbak Ima nih, saya menangkap bahwa memang gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Apakah teman-teman di sini sudah memahami gaya belajarnya masing-masing? Sudah ya. Nah, mungkin ada orang seperti Mbak Ima yang dia itu belajarnya sambil mendengarkan musik. Nah, tapi ada juga orang yang belajar itu harus fokus, harus di tempat sepi banget, sehingga kalau misalkan muncul suara-suara atau mungkin lagu-lagu itu menjadi distraksi yang cukup besar dan sangat mengganggu buat dia. Nah, kira-kira teman-teman itu maksudnya di yang mana sih, yang suka dengerin musik atau yang Kalau dengerin musik kadang kayak gitu, tapi kalau harus fokus itu aku lebih milih buat gak dengerin musik, karena seumpama kita nyalain kipas atau apa lebih ke denger suara sekitar aja terus dia Mbak Devi? Saya sih kayaknya tipe yang musik sih, tapi itu kayak misalnya kalau saya tahu lagunya tuh saya lebih banyak nyanyi dibanding nyanyinya. Kayak mungkin aku mau itu jadi latih nyanyinya kayak misalnya lagu yang nggak tahu atau mungkin aku nggak pernah belajar lagu pakai lagu klasik jadi biar cuma dengerin nadanya aja tanpa ada gitu. Aku sih lebih kayak ada musiknya sih, kayak wing aja itu kalau nggak ada musiknya kayak nggak bisa apa ya, walaupun nggak fokus itu kan kalau ada musiknya kan bisa kita tuh enjoy terus ya gitu. Nah kembali lagi tadi kan di awal saya menanyakan apa sih yang tadi kan saya sudah menanyakan kira-kira oh ya
subuh itu nggak pernah minum. Oke, tadi kan saya sudah menanyakan ya prioritas Mbak Ima itu apa. Nah, kalau Mbak Devi mungkin dari prioritasnya itu sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk menanggulangi mungkin apa yang menjadi permasalahan penundaan tugas itu. Ini sih biasanya aku nerapin kayak misalkan ada tugas satu gitu, aku ngomong sama diri sendiri kayak kerjain dulu tugasnya, baru habis kerja tugasnya baru boleh nonton atau baca sesuatu. Kalau ini belum selesai kerja aku nggak boleh baca atau nonton sesuatu, biar aku tuh kayak harus cepet-cepet selesai ini biar aku bisa ngelakuin kegiatan yang aku mau gitu sih biasanya. Dan itu main efektif juga sih, karena saya kayak panik gini kayak ya aku kalau mau baca novel ini aku harus selesai dulu biar bisa. Jadi satu persatu dulu gitu ya, supaya lebih supaya yang satu lebih cepat selesai, mau apa supaya jelas gitu kan. Lalu kalau Mbak Isa, apa sih pandangannya ke depan setelah mendengar cerita teman-teman semuanya? Apa sih yang menjadi pandangan Mbak Isa untuk dilakukan setelah ini? Kalau aku sih lebih kepentingan itu ya, ya walaupun kadang kan kayak bareng itu jadwal misal rapat sama jadwal tugas deadline itu aku akan lebih memprioritaskan tugas kerja Kak. Saat akhir-akhir ini juga aku kayak sering izin untuk tidak mengikuti rapat karena aku mencoba untuk lebih memprioritaskan tugas saya. Kalau Mbak Wafi sendiri, Kalau saya ya melakukan itu tadi ya, tapi karena saya tuh kayak teledor gitu, apalagi kalau saya tuh nggak melihat gitu loh Bu, jadi mungkin saya nanti akan menaruh itu di lock screen mungkin agak terlihat terus jadi kayak keinget nggak lupa lagi. setelah mendengar cerita teman-teman semuanya, bisa disimpulkan bahwa kita itu sangat memerlukan manajemen waktu ya teman-teman. Seperti Mbak Ima mungkin dengan banyaknya aktivitas di luar perkuliahan dan juga di perkuliahan yang semuanya itu sebenarnya penting, tetapi mungkin ada satu prioritas yang mungkin sangat-sangat diutamakan, dan itu memang sudah bagus jika Mbak Ima sudah tahu apa prioritasnya, dan mungkin yang perlu diperbaiki lagi atau mungkin ditingkatkan lagi adalah manajemen waktunya, sama seperti teman-teman yang lain seperti Mbak Devi, Mbak Eksa dan juga Mbak Wafi. Walaupun banyak sekali distraksi, saya senang bahwa mendengar teman-teman ini sudah berusaha untuk tetap mengerjakan tugas lambat, walaupun masih ada keinginan untuk menunda tugas, setidaknya masih dikerjakan seperti itu. Tapi seiring dalam waktu teman-teman bisa mulai meningkatkan manajemen waktunya. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman semuanya, kira-kira manajemen waktu yang seperti apa sih yang sudah kalian lakukan sejak ini? Mungkin dari teman-teman yang mau aja. Kalau dari saya ya Kak, manajemen yang udah saya lakuin itu yang tadi itu kayak tadi terus akhir-akhir ini tuh sebenarnya yang cukup efektif itu saya juga ngelakuin manajemen melalui Google Sheets itu, tapi pakai aplikasi. Kalau biasanya itu kan kayak saya itu nulis gitu tapi kan kadang saya lupa nulisnya di mana gitu, hilang gitu. Terus akhirnya saya pakai aplikasi, terus yang bisa ditaruh di di apa namanya home screen, jadi kayak dari aplikasinya itu bisa dijadiin widget gitu. Jadi mungkin Mbak Wafi bisa coba juga, karena nanti kalau misalnya kita buka HP gitu ya itu langsung lihat kayak ini, mungkin aku bisa tunjukin. Boleh. Nah gini itu aplikasinya itu ini namanya, jadi kayak langsung muncul gitu di depannya, terus aku bisa langsung cek. Oh, yang sudah dan yang belum gitu ya, jadi tahu. Kalau aku sih lebih ke itu jadwal tugas sama darinya tuh di nomor pribadi, kayak kan di WA kan ada ya kan nomor itu dong, nomor kita sendiri ya, itu. Nah aku sering nyimpennya di situ, nanti kalau enggak aku cek. Kalau aku keinginan aku sih, soalnya kalau nyimpennya di situ kadang kelupaan.
9 sampai jam 10 aku mau ngerjain ini, nanti jam 12 ngapain. Kalau aku ya akan nulis itu sama kalau tugas detailnya kayak apa aku tuh nulis di notes, jadi nanti kalau udah itu bisa dicetak-cetak, jadi kayak ini untuk di notes, jadi untuk detail tulisnya biar nggak lupa. Jadi hampir sama-sama kayak Mbak Ima ya, cuma beda aplikasi aja mungkin ya. Nah, mendengar cita-cita teman-teman semuanya tentang manajemen waktu, saya pribadi juga melakukan hal yang sama loh seperti teman-teman semuanya, seperti Mbak Ima dan juga Mbak Wafi. Kalau saya pribadi mungkin nggak di HP ya, karena saya nggak kurang nyaman kalau misalkan nanya-nanya dan banyak distraksi di dalam HP gitu. Jadi biasanya saya mencatat di buku di binder saya seperti ini, misalnya list tugas, habis itu tugasnya tiap mata kuliah itu saya tulis apa-apa. Nah, biasanya kalau sudah selesai itu saya stabilo warna pink atau warna apa, atau warna kuning atau warna orange itu, supaya saya tahu kalau tugas itu sudah selesai atau belum, seperti itu. Begitu cara saya. Nah, oke, kembali lagi ke sesi kita. Gimana Mbak Ima tadi, tujuannya adalah ingin tidak menunda-nunda tugas dan juga dari menunda-nunda tidak ingin menunda-nunda tugas tadi, apakah Mbak Ima sudah ada pandangan ya tadi ya, bahwa Mbak Ima akan mulai memfokuskan di mana prioritasnya dan juga mungkin akan melakukan mencoba saran dari Mbak Wafi tadi yang tabel-tabel itu dan juga mungkin to-do list itu. Nah, saya rasa Mbak Ima sudah mengetahui ya apa yang akan dilakukan selanjutnya supaya Mbak Ima tidak menunda-nunda tugas lagi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sudah ada pandangan juga? Sudah ya. Tadi kan sudah sempat saya tanyakan juga gimana pandangannya. Nah, dari yang sekalian saya sampaikan tadi, saya rasa kalian sudah bisa ya untuk dan juga terpikirkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk tidak menunda tugas tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang terstruktur. Nah, kalau Mbak Ima sendiri, apa sih yang Mbak Ima maksud terstruktur, atau apa sih yang dipikir Mbak Ima ketika mengatakan kata terstruktur itu? Kalau untuk struktur menurut saya itu, saya kan bingung gitu kan, bingung antara masalah tugas kuliah sama tugas yang di luar kuliah kayak saya. Yang menurut saya terstruktur itu, saya itu kayak pengen saya di setiap harinya itu bisa melakukan semua dua-duanya itu, tapi semuanya itu bisa terjalan dengan baik gitu loh, kayak tugas kuliah selesai terus yang di luar juga udah selesai gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, aku terstruktur tuh kayak harus rapi, harus runtut. Katanya apa yang mengalami itu benar-benar runtut, dari yang penting sampai yang kurang. Kalau menurut saya sih sama ya, Mbak, itu harus terstruktur dan harus rapi. Misal kalau yang terpenting itu pasti dilakukan, dan Kalau menurut saya sama sih, harus untuk jujur terus kayak kalau itu sudah selesaikan tapi dengan baik dan dengan ikhlas. Oke. Nah, dari yang tadi Mbak Ima sampaikan, apakah selama ini kegiatan-kegiatan Mbak Ima yang sudah Mbak Ima sampaikan tadi sudah cukup terstruktur atau mungkin perlu ditingkatkan lagi? Menurut saya sangat perlu ditingkatkan sih Kak, karena kadang kalau misalnya di harinya itu kayak saya cuman ngerjain salah satunya, atau enggak malah bahkan pernah itu kayak saya saking bingungnya antara keduanya itu malah nggak saya kerjain semuanya, kayak terlalu overwhelmed gitu lah, kayak terlalu banyak yang saya mau dan saya pikir, tapi akhirnya malah saya kerjain yang lain atau ngelakuin tugas yang nggak penting, kayak misalnya nonton atau baca buku yang bukan pelajaran gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin, kalau apakah selama ini kegiatan kalian atau mungkin tugas-tugas kalian itu sudah cukup terstruktur atau perlu ditingkatkan lagi? Perlu sih, soalnya kadang kecampur-campur antara yang sebenarnya nggak penting tapi dibeli, yang penting bahkan kayak karena yang penting itu agak berat, itu misalkan jadi kayak ini nanti aja gitu. Berarti lagi-lagi manajemen tadi ya, manajemen
itu mungkin juga menjadi faktor penunda-nunda tugas ya sebenarnya, masih berkaitan. Menurut saya perlu ditingkatkan lagi ya. Soalnya kadang kayak kadang tiba-tiba teman saya kayak mau sih gitu, kayak itu perlu ditingkatkan karena apa ya? Gimana ya biasanya mengganggu itu saya gitu. Dan bakalan tertunda kalau saya sering mengiyakan gitu ajaran teman. Kalau saya perlu sih, walaupun saya udah melakukan itu tadi, tapi ya tadi saya masih teledor. Iya masih. Nah, kita tahu ya dari cerita teman-teman tadi bahwa sebenarnya ketidakstrukturan ini itu masih berkaitan dengan manajemen waktu kita dan juga penunda-nundaan tugas yang tadi masih sangat berkaitan. Kalau misalkan kita masih suka menunda tugas dan tidak memanajemen waktu kita dengan baik, sudah pasti kehidupan kita tidak akan terstruktur, apalagi dengan kegiatan yang banyak dan juga tugas-tugas yang banyak, itu juga tidak akan terstruktur kalau misalkan kita masih sering yang tadi yang menunda tugas dan tidak bisa memanajemen waktu. Nah, sekarang yang perlu ditekankan adalah bahwa kita teman-teman sudah menyadari bahwa kita sangat perlu memanajemen waktu kita dan juga tidak. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, teman-teman kan tadi sudah menyampaikan juga bahwa teman-teman tidak sudah punya cara sendiri-sendiri untuk tidak menunda-nunda tugas lagi. Nah, kira-kira apakah rencana yang mungkin kalian akan lakukan untuk tidak menunda-nunda tugas lagi itu akan membuat hidup kalian lebih terstruktur ke depannya? Itu kan masih rencana, jadi kalau udah dilaksanakan secara konsisten, menurut saya bisa. Kalau Mbak Ina? Menurut saya iya sih, terus apalagi tadi itu yang konsep paling menurut saya yang paling efektif buat saya lakuin itu yang tadinya dari Mbak waktu itu kayak yang penting tidak penting tapi mendesak gitu. Nah itu kayaknya bakal lebih membantu saya karena fokus saya itu kayak dua hal tadi kan, kuliah sama yang di luar kuliah tadi itu. Nah jadi kayaknya itu bakal membantu saya untuk lebih terstruktur gitu. Tapi kayaknya yang perlu saya latih juga konsistensi, misalnya itu yang lumayan susah buat saya. Kalau saya sih, saya akan kayak mencoba kayak di dengan Mbak ini yang mungkin tidak penting. Oke, nah dari tanggapan teman-teman tadi ya, dari feedback teman-teman tadi, saya mendapatkan satu kata yang mungkin perlu ditingkatkan lagi sama teman-teman adalah konsistensi, di mana itu juga adalah skill yang perlu kita upgrade di dalam diri kita, karena selain manajemen waktu dan juga tidak menunda-nunda tugas, kita konsistensi ini juga ternyata perlu loh untuk mendukung keberlangsungan kelancaran kegiatan kita, tugas-tugas kita supaya tetap terstruktur. Dari sini teman-teman mungkin ada tanggapan dari yang sudah saya sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan yang belum terselesaikan? Iya sih Kak, yang tadi itu yang diomongin sama Mbak Devi, konsistensi itu penting banget karena kan kayak setelah dipikir kan kita nih udah nyobain beberapa tulis dari yang lain-lainnya itu, tapi kan kayak belum konsisten gitu, terus nemuin yang baru juga mungkin kekhawatiran kita itu takutnya nggak konsisten gitu kalau misalnya kita udah mencoba. Benar sekali ya, benar sekali Mbak Ima, bahwa kita juga selain manajemen waktu, menunda tugas, tidak menunda tugas, maksudnya kita juga perlu konsisten untuk supaya kedepannya itu kita tetap lakukan usaha kita yang sudah kita buat untuk tidak menunda tugas tersebut supaya tetap terstruktur kehidupan kita seperti itu. Nah, saya rasa dari tujuan dan harapan Mbak Ima tadi yang tidak ingin menunda-nunda tugas dan juga ingin hidupnya lebih terstruktur, semuanya sepertinya saya rasa sudah terjawab ya Mbak Ima ya. Nah, Mbak Ima juga merasa seperti itu kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya rasa mungkin sudah waktunya kita akhiri ya sesi konseling kali ini, karena tujuan dan harapan Mbak Ima sudah tercapai seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi
selanjutnya bisa Mbak Eza yang akan bercerita nanti ya untuk membahas masalah ketidakpercayaan diri yang Mbak Eza alami, atau mungkin juga bisa ditambah dengan teman-teman yang mungkin bisa sharing gimana sih apa namanya yang sudah dilakukan selama ini, apa sih usaha yang sudah dilakukan selama ini, apakah sudah efektif atau sudah berjalan dengan baik untuk tidak menunda-nunda tugas tersebut. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi teman-teman bisa kembali bersama saya di sesi counseling selanjutnya. Mungkin bisa dijadwalkan bersama saya nanti ya, by chat group. Jadi mungkin sebelum diakhiri ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya teman-teman ya, karena teman-teman sudah bersedia untuk datang pada pagi hari ini dan juga mau bersedia bercerita, bahkan tidak menutup-nutupi perasaannya, bisa bercerita dengan leluasa. Saya sangat senang sekali karena teman-teman sangat aktif di sini dan juga teman-teman sangat sepertinya sangat menghargai dan juga sangat terbuka kepada saya. Saya senang sekali. Nah, oke. Untuk mengakhiri sesi kali ini, saya harap teman-teman bisa upgrade diri lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan jalan keluar yang sudah kalian buat sendiri tadi, dan juga mungkin harapan kalian juga bisa tercapai ke depannya. Kita bercerita lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya wes 42.